Aku dan adik-adikku sudah siap mau beribadah. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah sudah siap beribadah? Ayo teman-teman, kita semangat beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah ya. Wow, bagus sekali. Keren banget ya. Keren banget. Wow. Tante, keren banget ini. Iya, Tante Becky, Om Andre ya. Bagus banget. Wah, bagus. Hati semua. Sore-sore timbah air di perigi. Cakep. Nggak dapat air, dapatnya paku. Tante Selfie, selamat pagi. Wow. Kamu sahabat terbaikku. Waduh. Pergi ke sawah bareng Pak Tani. Cakep. Lihat Itik mandi di kali. Halo Tante Jenny, hari ini kamu cantik sekali. Asik. Aku juga punya nih pantun. Apa Iya nih, Tante Becky nih. Dengerin ya. Iya. Layangan putus di atas genteng. Ih, cakep. Sudah pasti nggak ada yang punya. Iya dong. Iya. Hai Om Andre yang ganteng. Keren banget ya gayanya. Cici. Aku juga punya nih Tante. Nggak mau kalah ya Kak? Nggak mau kalah. Tante Becky. Apa Om? Kue Apa rangi coba? di atas baki. Cakep. Cakep banget. Di sampingnya pakai teh madu. Asik. Enak kayak Nih gitu. dia Tante Becky nih. Wow. Yang suaranya paling merdu. Wow, kita jadi berbalas pantun ya Tante. Nah, Tante Selfie, Tante Becky, dan Om Andre, kita mau mulai ibadah kita pagi ini. Ya. Oke. Ayo kita sapa adik-adik yang ada di rumah. Shalom adik-adik, Selamat pagi. Wah, Tante Selfie hari ini bahagia banget karena bisa beribadah lagi kepada Tuhan bersama-sama. Meskipun nih masih di tempat yang berbeda. Tapi Tante Selfie percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang telah menyatukan kita semua. Nah, mari kita sama-sama menaikkan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Ayo Om. Adik-adik di rumah boleh bangkit berdiri, boleh bergaya. Ya Tante Jenny ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat. Tiada yang dapat memisahkan kita. Betul, Tuhan Yesus telah menyatukan kita dalam kasih-Nya. Ayo adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur
Karena kasih-Mu kami boleh Tuhan satukan, dan kami pada hari ini bersekutu kembali ya Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah Engkau boleh hadir di rumah kami masing-masing, dan Tuhan berkati juga untuk ibadah kami. Tuhan juga lancarkan untuk setiap perangkat kami, baik listrik maupun internet di dalam rumah kami masing-masing. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama-Mu, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, kasih Tuhan Yesus sungguh luar biasa ya. Kasih-Nya menyatukan kita semua. Tidak ada kasih lain yang dapat mengalahkan kasih Tuhan Yesus. Tingginya langit. Kasih Tuhan Yesus lebih tinggi dari langit. Dalamnya lautan. Kasih Tuhan Yesus lebih dalam dari lautan adik-adik. Nah, ayo adik-adik, kita mau katakan kepada semua orang bahwa kasih Tuhan Yesus mengalahkan segalanya. Kita angkat pujian, kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Yuk Om Andre. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kalau kasih Yesus sedemikian tinggi kepada kita, bagaimana dengan kasih adik-adik yang ada di rumah ini? Apakah sudah lebih tinggi dari langit? Apakah sudah lebih dalam dari lautan? Kita akan lihat satu role play tentang perbuatan kasih kepada Tuhan. Adik-adik, lihat baik-baik ya. Apakah perbuatan dalam role play nanti adalah perbuatan kasih atau bukan? Mari kita sama-sama melihat. Bogdan, ayo kerjakan aktivitasmu. Aku mau kerjakan aktivitas kalau kakak belikan aku es krim. Kok Bogdan begitu sih? Kan kita mau beribadah dan mengerjakan aktivitas karena kita mau yang memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan karena hadiah ataupun terpaksa. Oh gitu ya kak. Oke, aku kerjakan ya. Adik-adik di rumah, bagaimana dengan role play yang tadi? Perbuatan yang baik atau tidak? Bukan tante. Enggak ya? Bukan ya. Adik-adik di rumah ada yang seperti dalam role play tadi enggak? Jangan-jangan
Tante Becky? Enggak ya. Terus malas mengerjakan aktivitas. Terus apa lagi? Malas membaca firman Tuhan. Terus malas membaca renungan harian. Wah, kalau ada di rumah hebat-hebat. Satu lagi nih, coba aku mau tanya. Malas mendengarkan renungan Shema. Ada enggak? Wah, kalau adik-adik yang di rumah pasti enggak ya. Adik-adik, mari kita berdoa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh Mikaela dari kelas AKB. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang Tuhan mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin minta ampun atas dosa-dosa dan kesalahan yang sering menyakiti hati Tuhan, keluarga, dan saudara. Ampunilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mikaela sudah memimpin doa pengakuan dosa hari ini. Nah, kita janji ya adik-adik mau selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati siapa? Tuhan Yesus. Salah satu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan yaitu mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang adik-adik kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan saat ini. Ya, kita angkat pujian, kita mau nyanyikan lagu Ku Buka Alkitab. Ayo Om Andre. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Berbuah, berbuah. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Wah, senang sekali lihat adik-adik sudah siap-siap mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita adik-adik. Kita mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan-Mu. Engkau yang memampukan kami boleh beribadah pada hari ini. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk semua kasih-Mu. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bantu kami Tuhan agar dapat mendengar dengan sungguh-sungguh dan menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan juga Tante Melva untuk boleh menyampaikannya seturut dengan kehendak Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Kita buka sama-sama ya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Teman kalian, Jaden, akan membacakan
1 Korintus 1 ayat 1 sampai 3. Kita dengarkan ya. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Adik-adik, kalau melihat gambar ini nih, ingat apa ya? Coba adik-adik sebutkan, ada yang tahu? Hati cinta. Iya, ada yang tahu lagi? Kasih, love. Yang lain ada yang tahu? Saling mengasihi, saling mencintai. Iya, betul adik-adik. Semuanya betul. Nah, adik-adik, seperti judul perikop atau firman Tuhan yang barusan tadi kita baca, yaitu kasih. Tante mau tanya nih. Kalau kita suka menolong orang lain, baik atau tidak ya adik-adik? Pastinya baik dong, ya kan adik-adik? Seperti gambar yang tadi adik-adik lihat. Kalau kita suka berbagi atau memberi kepada orang lain, bagus atau bad? Itu adalah perbuatan yang bagus, good. Satu lagi nih, kalau kita pintar selalu juara di sekolah atau saat lomba kita itu jadi pemenangnya, good atau bad? Wah, pastinya good dong, keren. Ya enggak adik-adik? Wah, betul adik-adik. Semua perbuatan-perbuatan tadi semuanya bagus. Tapi adik-adik, kalau kita tidak memiliki kasih, semua itu tidak ada gunanya. Semuanya sia-sia atau percuma. Loh, kok bisa begitu? Adik-adik, perikop atau ayat Alkitab yang ditulis hari ini yaitu 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 itu disampaikan oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan jemaat di Korintus agar mereka tidak sombong, tidak merasa diri paling pintar, atau tidak merasa diri paling hebat. Rasul Paulus mengingatkan orang-orang di Korintus agar mereka rendah hati, dan jemaat-jemaat di Korintus itu kan memang memiliki karunia-karunia yang banyak. Karena itu, jemaat-jemaat di Korintus itu akhirnya merasa mereka yang paling pintar, mereka yang merasa paling hebat, mereka punya karunia yang luar biasa. Mereka akhirnya merendahkan orang-orang yang dianggapnya tidak sehebat mereka. Itu sebabnya adik-adik, Rasul Paulus mengingatkan orang-orang di Korintus bahwa apa yang mereka miliki, kepintaran, karunia yang luar biasa, yang hebat itu, kalau tidak ada kasih, semua itu tidak ada gunanya. Semua sia-sia. Loh, memang ada perbuatan baik yang tidak dilandasi kasih. Ada adik-adik. Misalnya nih,
jika kita memberi kepada seseorang, tapi tujuan kita adalah supaya mendapatkan pujian atau untuk pamer, apakah itu perbuatan yang penuh kasih adik-adik? Tidak adik-adik. Kalau kita memberikan sesuatu untuk mendapatkan pujian, itu namanya sombong, pamer. Kalau kita memberikan sesuatu untuk mendapatkan balasan atau imbalan, itu bukan perbuatan kasih, tapi itu namanya apa adik-adik? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Itu adalah pamrih untuk mendapatkan imbalan. Satu lagi nih adik-adik, kalau kita melayani supaya dipuji-puji nih, misalnya adik-adik berdoa persembahan, berdoa pengakuan dosa atau mengikuti role play atau apapun, tapi supaya teman-teman dapat, adik-adik dapat pujian, baik atau enggak? Itu tidak baik. Itu namanya tidak dilandasi kasih kepada Tuhan Yesus. Padahal kita melayani tujuannya sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kita sudah menerima kasih yang begitu luar biasa dari Tuhan Allah melalui Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Tuhan Yesus rela berkorban, memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Karena Tuhan Yesus itu sendiri adalah K-A-S-I-H, kasih. Karena itu adik-adik, tugas kita adalah memberikan kasih Tuhan Yesus yang telah kita terima itu kepada orang lain melalui perbuatan kita atau tindakan kita. Jadi kasih itu tidak hanya diucapkan, aku mengasihimu. Enggak begitu adik-adik, tapi kita lakukan melalui perbuatan atau tindakan kita. Seperti apa sih kasih itu? Yuk coba kita baca di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Teman kalian akan membacakan ayat 4 sampai 7. Sifat-sifat kasih atau karakter kasih itu adalah: kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menganggur segala sesuatu. Tadi kita sudah membaca kalau kasih itu sabar. Artinya apa adik-adik? Kita bisa mengendalikan diri, sabar menunggu. Misalnya saat kita antri, kita nggak menyerobot antrian orang lain. Terus kita juga sabar menunggu. Misalnya ada permintaan kita kepada papa mama. Papa mama belum bisa memberikannya pada saat itu juga. Kita sabar menunggu waktunya Tuhan. Menunggu kemampuan papa mama untuk bisa memberikannya kepada kita. Jadi kalau kita bilang sama papa mama, harus sekarang. Itu namanya tidak sabar. Dan itu bukan perbuatan kasih adik-adik. Apalagi ya tadi ya, kasih itu murah hati. Murah hati itu adik-adik, kita murah untuk memberi atau berbagi. Tapi tidak pamrih ya adik-adik. Kalau kita punya mainan, kita boleh ajak teman kita untuk bermain bersama. Atau kita gantian deh bermainnya. Tapi adik-adik, murah hati itu tidak hanya berupa benda atau uang.
kita bisa memberikan perhatian kepada orang lain. Misalnya nih, kalau ada teman kalian yang sakit, bentuk perhatian adik-adik bisa dengan menelpon, atau mengunjungi, atau mendoakannya supaya sembuh. Atau kita juga bisa menghibur teman yang sedang sedih. Terus apalagi ya? Kasih itu tidak cemburu. Kalau ada teman yang pintar dan juara, kita tidak boleh iri hati ya adik-adik. Justru kita dengan tulus mengatakan kepada teman kita, selamat ya. Wah, kalau itu kita lakukan, berarti kita sudah mewujudkan kasih. Apalagi ya? Kasih itu tidak sombong. Nih, kalau kita punya nilai yang bagus, kita tidak pamer adik-adik. Kita tidak merendahkan orang yang nilainya lebih rendah dari kita. Justru ada bagian yang bisa kita lakukan, yaitu ajari temannya supaya temannya bisa dapat nilai yang lebih bagus lagi karena adik-adik bersedia mengajarinya. Nah, itu namanya perbuatan kasih adik-adik. Jadi teman kalian yang nilainya tadi kurang bagus bisa lebih bagus lagi nilainya. Atau nih, kalau kalian liburan atau punya mainan baru, punya baju baru, nggak perlu pamer-pamer adik-adik. Biasa aja, karena tidak semua orang seberuntung adik-adik, ya kan? Nah, apalagi? Kasih itu sopan. Gimana caranya adik-adik? Sopan itu kalau kita berbicara, kita tidak kasar, tidak teriak-teriak, tapi kita ngomongnya lemah lembut, ramah. Begitu ya adik-adik ya? Good. Apalagi ya kasih itu? Kasih itu tidak pemarah. Kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan adik-adik, jangan langsung emosi atau marah-marah. Tapi adik-adik sabar, tidak membalas orang yang marah-marah kepada adik-adik. Dengan lemah lembut, ajari juga temannya, supaya temannya juga tidak mudah marah-marah. Apalagi tadi? Kasih itu tidak pendendam. Apa itu pendendam? Mungkin juga mungkin adik-adik mendapatkan perlakuan dari seseorang. Adik-adik jangan membalas dendam, tapi segera memaafkannya dan berbaikan kembali. Apalagi, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jangan sampai adik-adik kita berbuat baik nih, supaya orang lain membalas. Itu namanya pamrih adik-adik. Tadi sudah Tante sampaikan sebelumnya ya, itu tidak bagus. Apalagi adik-adik, kasih itu bersukacita karena keadilan. Maksudnya apa ya? Ya, kita bersukacita adik-adik. Kalau melihat ada teman kita yang sedih, yang mungkin sedang kesusahan, kita jangan senang. Tapi justru kita harus menghibur mereka agar mereka juga bisa kembali semangat. Dan juga kita senantiasa senang melihat orang lain yang senang, yang bersukacita. Oke adik-adik? Wah, luar biasa deh kalau adik-adik semua bisa melakukan itu semua dengan luar biasa. Nah, adik-adik, karakter tadi bisa adik-adik tambahkan ya, banyak banget contoh-contohnya. Tapi di ayat 13, adik-adik, ayat terakhir dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi yang paling besar dari semuanya adalah kasih. Karena apa? Karena kasih itu tidak berkesudahan adik-adik. Di ayat 8, Tante akan bacakan. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Wah,
semua akan lenyap. Kecuali kasih. Karena kasih itu sifatnya kekal selamanya. Sampai kapanpun kita harus hidup saling mengasihi. Adik-adik mau saling mengasihi? Mau mengasihi mama, papa, opa, siapa lagi? Opa, oma, kakak, adik, semuanya, mbaknya, siapa lagi? Semuanya pokoknya, ya. Nah, mau adik-adik? Yes, hebat, keren semuanya. Tapi adik-adik, mengapa kita mesti mengasihi orang lain? Yuk kita buka ayat hafalan kita dari 1 Yohanes 4 ayat 19. 1 Yohanes 4 ayat 19. Tante bacakan buat kita. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi adik-adik, kita sudah menerima kasih Tuhan yang tidak bersyarat. Kita juga sebarkan kasih Tuhan yang telah kita terima kepada orang lain melalui perkataan aja? Oh enggak, tapi melalui perbuatan dan juga tindakan kita. Good adik-adik. Seperti apa ya sifat kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk kita lihat role play berikut ini. Wah, sudah saatnya gantian HP. Sekarang giliran Noel untuk pakai HP-nya. Nih Noel. Terima kasih, Kak. Ya ampun. Noel, kakak butuh HP-nya. Sebentar lagi teman-teman kakak akan video call kakak buat ngerjain tugas kelompok. Apakah kakak boleh pinjam HP-nya? Ya, Kak, aku baru aja mau main game. Sekarang HP-nya mau diambil. Tapi gak apa-apa deh. Aku rela karena kakak Kesha lebih butuh HP-nya. Wah, terima kasih ya kamu sudah rela berkorban buat kakak. Aku kan sayang kakak. Aku mau sabar dan tidak mau mementingkan diri sendiri. Wah, indahnya ya kalau kita hidup saling mengasihi. Adik-adik tidak mementingkan diri sendiri, mau bersabar menunggu giliran, mau mengalah. Tuhan Yesus memampukan adik-adik semuanya untuk melakukan perbuatan kasih. Yuk adik-adik kita tutup firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat mengucap syukur untuk firman Tuhan yang barusan saja kami dengarkan. Kami bersyukur diingatkan lagi Tuhan akan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kami memperoleh kasih dari Tuhan Yesus yang adalah kasih melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Karena itu juga mampukan kami untuk dapat menyebarkan kasih kepada sesama kami ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami masih belum bisa melakukan kasih melalui perkataan, perbuatan, tindakan kami. Tolong mampukan kami ya Tuhan untuk hidup memancarkan kasih Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Tante Jenny punya sesuatu nih buat adik-adik. Apa ya? Tunggu ya. Nih, mau tahu? Nah, ini dia buat adik-adik. Ada lagi nih, tunggu ya. Kasih. Tante Jenny sayang dan mengasihi adik-adik semua. Adik-adik kita juga harus mengasihi semua orang. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi kita juga harus mengasihi orang lain ya. Ayo adik-adik kita mau
Katakan kepada semua orang, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita angkat pujiannya ya. Yuk Om. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, sekarang Tante mau ajak adik-adik untuk mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik, masukkan uang persembahannya ke dalam mana ya? Amplop. Nanti setelah selesai ibadah boleh diberikan kepada mama, kepada papa. Untuk apa ya? Untuk ditransfer ke gereja. Nah, yuk kita mau menaikkan pujian. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh teman kita Ruth dari cabang Pondok Karya. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa Gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis darimu. Terima kasih sudah memberikan kesehatan kepada orang tua kami sehingga mereka bisa mengambil rezeki yang telah kau taburkan ke bumi ini. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ruth sudah memimpin doa persembahan hari ini. Nah, adik-adik yang ingin melayani dalam ibadah anak, baik memimpin doa pengakuan dosa ataupun doa persembahan, adik-adik boleh menghubungi Om dan Tante pelayan anak di kelasnya masing-masing. Dan terus semangat ya adik-adik, kalau membuat video doanya harus diulang-ulang. Karena apa? Karena kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Nah, aktivitas kita hari ini, Tante ya, adik-adik membuat frame foto ya dengan hiasan kertas berbentuk hati-hati Tante, ada hati-hatinya. Dan di hati-hati nanti ada tulisan-tulisan
perbuatan-perbuatan kasih yang boleh adik bagi-bagikan ke orang lain di sekitar adik-adik ya. Dan jangan lupa setelah ibadah selesai adik-adik langsung kerjakan aktivitasnya. Kemudian difoto, dikirimkan ke om dan tante di kelasnya masing-masing melalui WhatsApp group ya. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, ayo kita lihat dulu tayangan video berikut ini. Adik-adik tetap di rumah saja ya. Jangan pergi-pergi dulu. Jika terpaksa harus keluar, jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Jaga kebersihan, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air mengalir. Jaga kesehatan juga dengan makan sayur, buah-buahan, minum susu, dan vitamin. Pergunakan gadget adik-adik dengan baik dan bijak. Kita jaga kesehatan mata kita dan tidur yang cukup. Terus berdoa adik-adik untuk pandemi ini agar cepat berlalu. Dan juga doakan agar adik-adik, mama, papa, kakak juga selalu dalam keadaan yang sehat semuanya. Yang paling penting, jangan lupa membaca renungan harian setiap hari atau mendengar renungan audio Shema yang dikirimkan kepada mama atau papa di WA grup kelas masing-masing. Terima kasih adik-adik. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ayo adik-adik, kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu karena kami boleh menyelesaikan ibadah kami pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur, bersuka cita, boleh memuji-muji Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Bapa di surga, kami juga minta pertolongan Tuhan untuk menjaga kami pribadi lepas pribadi di minggu-minggu yang akan datang. Beri kami kesehatan, beri kami kekuatan, agar kami dapat melakukan aktivitas kami semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami selalu layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebentar Tante, aku punya pantun untuk adik-adik di rumah. Dengerin ya. Ubi madu, ubi cilembu. Asik. Semua masuk dalam peti. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. God bless